Ustadz nih saya mau tanya Ustadz, ini kan bulan Muharram, jadi mau puasa. Jadi puasa apa aja yang ada di bulan Muharram ini Ustadz? Baik, di bulan Muharram ini memang secara umum disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah SAW itu banyak berpuasa di bulan Muharram. Terutama pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Dalam hadis Abu Qatadah disebutkan bahwa puasa tersebut menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ada juga namanya puasa Tasu'a. Jadi ceritanya begini, Bang. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke kota Madinah, beliau berpuasa di hari Asyura tadi tanggal 10, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 Muharram itu pada hari Asyura. Karena mereka mengatakan bahwa pada tanggal tersebut Bani Israel itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka bisa melewati Laut Merah. Sehingga untuk mensyukuri itu mereka juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Kalau orang Yahudi bilang Yom Kippur. Yom Kippur itu seperti ya hari sucinya mereka. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat, atau beliau mengatakan, kalau saja tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi kalau mereka puasanya hanya tanggal 10, kita tambah puasa tanggal 9. Sehingga puasa kita tidak sama dengan puasa mereka. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ada 3 keadaan orang berpuasa untuk hari Asyura ini. Yang pertama, yang paling idealnya nih Bang, kita puasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Pokok intinya memang tanggal 10, tapi kita berpuasa tanggal 9 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9. Sehingga kita puasa 2 hari. Yang tanggal 9 disebut puasa Tasu'a, kemudian yang tanggal 10 Asyura. Ini paling idealnya. Terus yang kedua kata Ibnu Qayyim, kalau tidak bisa kita puasa tanggal 9, untuk menyelisih orang Yahudi, kita puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Ya, tadi tanggal 10-nya puasa, tanggal 11-nya puasa. Walaupun dalil yang dipergunakan oleh beliau adalah hadis yang lemah, tapi intinya beliau ingin agar penyelisihan terhadap Yahudi itu tetap ada. Jadi puasanya tanggal 10, tanggal 11. Kalau nggak bisa dua-duanya, nggak bisa tanggal 9, tanggal 11 nggak bisa, kita tetap puasa pada hari pokoknya, yaitu pada tanggal 10 Muharramnya, pada hari Asyuranya. Jadi inilah bagaimana cara kita berpuasa. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan semua ya untuk bisa berpuasa dan meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.